Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahadi majmu'atun mukhtaratun min al-ahadits an-nabawiyyah samaituha bil arba'in al-Qilwaniyah. Uqaddimuha, kitab pilihan 40 hadis ini dipersembahkan untuk ikhwah kawan-kawan musyakikin yang ikut bersama dalam daurah bulanan di Masjid Al-Muhammadi, dan juga dipersembahkan lil ikhwal musyarikin warwadi dan penggemar-gemar majlis ilmu di mana saja mereka berada di anhar janubi syarqi Asia, secara khusus itu di Asia Tenggara. Rajian minal maula an-naf'a wal qabul, dengan harapan daripada Allah Jalla wa Ala an-naf'a wal qabul, bermanfaat dan dapat diterima, wal hidayah wal wusul, dan hidayah wusul ila bijahi Taha Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi washabihi wa man sara ala nahji ila yaumil amin. Peluang 16/10/2017 yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hadis yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, hadis setakat panduan mungkin akan lebih banyak kalian mendapatkan komentar atau komen keterangan penjelasan daripada saya berbanding dengan kita membahas rasain dan kita diskusikan. Itu dengan kita menyikap pemahaman dan pemikiran daripada ulama-ulama kita dalam beberapa topik pembicaraan yang mereka bicarakan. Sementara dengan beberapa hadis di sini, ini tidak lebih daripada sebagai acuan untuk kita sama-sama mengistinbat, untuk kita sama-sama memikirkan, dan untuk kita sama-sama mengamati hikmat dan rahasia daripada hadis-hadis yang kita riwayatkan. Hadis yang pertama daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala qallama, artinya jarang-jarang sekali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin, jarang-jarang Nabi kita bangkit daripada satu majlis hatta yadwa bihaula'i da'wah bi ashabihi, jarang-jarang Nabi kita bangkit tanpa membaca doa yang diriwayatkan di bawah itu untuk para sahabat. Doa ini kita sudah hafal, saya rasa tidak perlu kita komen panjang tentang isi kandungannya, tapi yang patut untuk kita pahami, untuk kita mengerti bersama hikmah dan rahasianya. Yaqul qallama yaqumu sallallahu alaihi wasallam min majlisin hatta yadwa bihaula'i da'awati ashabihi, doa Nabi kita kepada orang ramai. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Allahumma qsim lana min khasyatik, ya Allah anugerahkan kepada kami, berikanlah kepada kami daripada khasyah yang mampu untuk menjadi hairullah, yang sanggup untuk memisahkan antara kami dengan maksiat. Khasyah yang kita miliki sekarang ini masih belum mampu untuk memotivasi, atau masih belum mampu untuk menteter, untuk memagar, untuk memisah sebagai hairullah, sebagai jurang pemisah antara kita dengan kesilapan, antara kita dengan kesalahan, antara kita dengan kelonggaran, yang sehingga yang walaupun alim dengan keilmuannya, faqih dengan kefaqihannya, tapi kadang-kadang masih terbabi dengan perkara-perkara negatif. Kenapa? Sebab karena dengan khasyah yang kita dapatkan, itu khasyah masih levelnya masih belum sampai kepada tahapan, sampai kepada kedudukan yang dengan khasyah tersebut akan terhalang kita daripada segala macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Itu khasyah yang kita mohon. Khasyah yang seperti apa? Baik itu dengan yang dilihat, dengan yang didengar, yang dimakan, atau juga dengan yang kita laksanakan. Apakah kira-kira dalam politiknya, perekonomiannya, pakaiannya, budayanya, sukan, olahraga, dan sebagainya. Khasyah yang kita dambakan dan kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala mampu untuk menjadi pagar, mampu untuk menjadi pemisah, mampu untuk menjadi hajiz antara kita dengan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, qala wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan daripada ketaatan yang kita laksanakan, kita memohon simlana,
berikanlah kepada kami daripada khasyah yang mampu untuk menjadi filter dan memisah kita daripada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, wa min ta'atika ma, dan daripada ketaatan berikan kepada kami ketaatan ma tuballighuna bihi jannatan, ketaatan yang mampu untuk membuat kita ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala. Kita itu dalam matlamat kita masing-masing. Qala wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya, riwayat musibatid dunya, dan daripada keyakinan yang mampu untuk memudahkan yahun, yang walaupun dengan cobaan yang menguji itu berat, yang walaupun dengan cabaran yang mencabar itu betul-betul menjadi tekanan dan beban yang kuat, yang walaupun bermacam-macam cobaan, ancaman dan ujian yang menimpa, bermacam-macam bentuk musibah dan malapetaka, tapi kesemuanya itu menjadi hayyin, menjadi mudah. Kenapa? Karena dengan kita mendapatkan suatu anugerah yakin daripada Allah, pasti dan pasti ada hikmahnya. Panjang cerita. Mata saya ngantuk tadi itu, sekarang hilang, ngantuknya sudah hilang. Tengok antum dengan semangatnya, terbawa saya jadi semangat. Bahkan kadang-kadang saya sudah usia saya sudah berapa? Sudah tua, 58 tahun. Tengok antum saya rasa masih muda lagi. Betul. Bukan mau nambah, bukan. Jangan pikir macam-macam. Allah. Jadi daripada yakin yang mampu untuk ubah segala sesuatu, tidak nampak dengan kesan negatifnya, tidak nampak dengan kesan buruknya, tidak nampak dengan rasa perih dan sakitnya, tapi justru yang nampak daripada segala coba dan ujian yang menimpa kepada kita, hikmah dan rahasianya. Itu yakin yang kita inginkan. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Dulu kita pernah bercerita, apalah cerita tadi, untuk penyelenggaraan supaya jangan mengantuk, kita nanti pada pukul 10.30 untuk perbuatan malam hari ini dulu. Nah, subuh terlalu awal di sini. Kita bisa begini nyengat tidur, sini sudah sholatu khairun minan naum. Bagilah subuh pukul 5 kan. Masih oke lagi. Ini 3 subuh, sudah subuh sudah. Jadi kita tidak. Tidak asal ngaji lah. Kan? Jadi katanya, pada saat pribadi raja tadi itu, sepanjang mendampingi Tuhanku kesana dan kembali, problem apapun, cobaan apa yang menimpa, nasihat tidak lebih daripada pasti dan pasti ada hikmahnya. Maka pada suatu ketika bisa diadakan lawatan, Tuhanku mengadakan lawatan, katakan saja dengan bahasa sederhananya, tengok kelang pandika, kelang apakah. Jadi pada masa mendengar keterangan daripada pihak kelang, tak macam-mana tangan Tuhanku termasuk ke dalam biji sampai terputus. Jadi kata penasihat pribadi, pasti dan pasti ada hikmahnya. Marah Tuhanku, kalau di masa lo cuma pandai ngomong ada hikmahnya saja, nah lebih enggak. Dimarahin sama Tuhanku, marah daripada Tuhanku tadi itu sudah tidak dapat dibendung. Kalau terima uang banyak, gajinya besar sekali, cuma taunya pasti ada hikmahnya. Itu dengan budak kecil pun pada cakap seperti itu. Di tangan terputus, apa hikmahnya dibalik daripada tangan yang terputus? Penjarakan, masuk penjara si penasihat pribadi tadi. Jadi kata si yang dipenjarakan, masuk penjara pasti dan pasti ada hikmah. Itu maksud peminal yakin. Dari hari ke hari, di antara daripada kegemaran Tuanku, Sultan, itu adalah berburu binatang. Asik-asik dan mengejar rusa atau binatang buruan, sehingga sampai terpisah daripada pasukan, terpisah dengan tentara, dengan polis, dengan pengawal yang mengawal, sehingga sampai terperangkap Tuanku tadi itu ditangkap sama kumpulan yang memakan manusia. Atau Indiankah, suku Dayankah, atau juga dengan orang asing, tak kisah. Walhasil Tuanku ditangkap sama mereka, dan pada beberapa hari ke depan yang dengan Tuanku itu nanti akan dikorbankan seperti kita mengadakan hari raya, seperti kita menyembelih hewan korban pada hari raya haji akan datang. Maka pada hari
mereka akan menyembelih tuanku tadi itu. Rupa-rupanya untuk pemeriksaan yang terakhir mereka cek daripada ujung ke ujung, daripada rambut sampai ke kuku, ternyata kelihatan ibu jari atau dengan jari telunjuk tuanku itu terputus. Jadi kata mereka, ini tidak sah untuk kita korbankan sebab karena tidak sempurna. Nah, tuanku pun pada saat ketika sedar, ya Allah ya Arhamar Rahimin, coba kalau seandainya jari tanganku lengkap dan sempurna, pasti dan pasti apa akan disembelih sama mereka. Itu hikmahnya terputus tangan sehingga jadi asbab penyelamat daripada kematian. Siapa orang pertama yang diingat sama Tuhanku? Tuh, pengawal, penasihat pribadi yang sudah berada dalam penjara. Jadi kata yang dalam penjara, syukur alhamdulillah pasti dan pasti masuk penjara, ada hikmatnya. Coba kalau seandainya aku tidak dipenjarakan, berteman dengan Tuhanku. Pada waktu tangan Tuhanku cacat itu jadi sembelih, mereka nampak aku sempurna dengan segala-galanya. Pasti dan pasti aku yang akan disembelih. Itu mana wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya. Anugerahkan kepada kami suatu keyakinan yang dengan keyakinan tersebut itu akan menjadi mudah segala cobaan, ujian, cabaran yang menimpa kepada kita. Putus hubungan, putus dengan tunangannya, duit terlambat sampai, kena marah, kena tegur, bankrupt, barisan kalah, innalillahi wa inna ilaihi. Bisa saja, tapi jangan terlalu serius. Nah, jadi coba kalau seandainya BN, kalau secara rasionalnya tidak ada seorang pun daripada mereka, baik daripada mantan Perdana Menteri kita itu juga dengan jalan itu tidak mengayalkan yang dengan biru akan kalah. Itu di luar daripada kan. Semuanya yakin akan menang. Itu kalau saya tidak memiliki keyakinan yang disebutkan di dalam hadis, stres. Orang itu boleh stres dan juga boleh gila. Bagaimana sampai kita dikalahkan? Bagaimana dengan parti baru yang namanya Bersatu yang dapat kursi tidak lebih daripada 10. Itu ternyata memerintah dengan harapannya sekarang ini. Tapi kalau kita memiliki keyakinan yang Allah anugerahkan kepada kita tersemat di dalam hati, yang dengan keyakinan tadi itu membuat segala-galanya akan menjadi kerdil. Nabi kita atau dengan ungkapan daripada para sahabat Nabi, kalau pada tuh kau ditimpa musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa kepada kami, itu dengan wafatnya Sayyiduna Rasulullah SAW. Tidak ada musibah yang menandinginya. Qala wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina. Alhamdulillah. Matti'na daripada mut'ah. Jadi berikan kenikmatan, kepuasan, keselesaan, kenyamanan dengan kami bi asma'ina, baik itu dengan pendengaran, absarina atau juga dengan penglihatan, wa quwwatina itu juga dengan kekuatan, ma ahyaitana sepanjang kami hidup. Jadi kalau dipahami, Masya Allah, tabarakallah, abang tak perlu pakai spek mata. Saya nanti juga lepas spek mata nanti. Apa maksudnya? Mata'na bi asma'ina, yang pertama dengan asma, isyarat sampai ke penghujung umur, ma'ayatana sepanjang kami hidup. Berikan kami kenikmatan, kepuasan dengan pendengaran telinga yang mendengar, dan juga dengan tatapan pandangan mata melihat, sampai kita kembali kepada Allah. 3 yang disebutkan di dalam hadis, wa mata'na bi asma'ina wa absarina. Kemudian situ isim nakirah diidhafatkan, wa quwwatina atau wa quwwatina, sebagaimana sebagian daripada riwayat. Insyaallah quwwatina, semua kekuatan, semua kenikmatan, semua bagian-bagian ni'aminan yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Matti'na dengan pendengaran, matti'na dengan penglihatan, matti'na dengan penciuman, matti'na dengan tenaga. InsyaAllah yang usahanya sudah lanjut, tidak akan banyak masalah dalam kehidupannya. Cek paru-parunya, alhamdulillah. Jantung, alhamdulillah. Buah pinggang, alhamdulillah. Atau juga dengan darahnya, alhamdulillah. Sirkulasi, alhamdulillah. Semuanya oke. Itu kenapa? Sebab kita mendapatkan intah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala biquwwatina, dengan segala kekuatan yang Allah berikan.
Mungkin, ini saya katakan mungkin, tapi insya Allah kalau Anda memiliki satu keyakinan yang kental, ini boleh jadi menjadi asbab yang dengan Anda mempunyai power dalam melakukan hubungan intim. Mati'na bi asma'ina ma ahyaita. Tak perlu tongkat tadi, tidak perlu madu Yaman, tidak perlu telur ayam kampung, tidak perlu makan daging kambing. Kenapa? Sebab doa kita tadi itu kita ingin mendapatkan kenikmatan daripada segala kekuatan Allah berikan kepada kita. Itu umum. Jadi kita tahu ini rahasianya. Masya Allah, tabarakallah, ada dari kalangan para sahabat Nabi kita pakai supaya mata. Ayo coba, sepanjang kalian belajar. Jadi yang walaupun tidak semuanya kitab hadis, tapi kita tidak akan temukan di dalam kitab hadis babun nadharati, bab yang menyatakan tentang spek mata. Tak ada. Tak ada, memang tak ada. Kenapa? Sebab anugerahkan kenikmatan mereka dengan mata. Ya salina. Babun nadharati tidak ada. Apakah pernah dengar dengan para sahabat Nabi kita mengkonsumsi juga memakan tongkat adi dengan madu Arab? Pun juga tidak ada ceritanya seperti itu. Bahkan yang kita temukan di dalam kitab Sunan Tirmidzi, lilolah sigilolah. Sahabat ini sanggup untuk menzihar istri begitu masuk bulan Ramadan. Orang pun tertanya-tanya, istri zihar kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa istri zihar? Kenapa sampai istri yang halal diperumpamakan seperti mak kandung kamu? Jadi kata sahabat tadi itu, Allah berikan aku kekuatan dalam hubungan yang satu itu, yang kalau seandainya aku berhubungan sejak daripada pagi, hubungan itu tidak akan dapat berakhir dan tidak akan berakhir, melainkan sampai terbit matahari. Itu kalau dengan bahasa kita sekarang, agak-agaknya sahabat itu makan apa ya? Cepat, sampai 2-3-4 jam itu boleh berhubungan itu. Itu Masya Allah, jangan pikir kesana kemari. Dan penting mudah-mudahan Allah percepatkan perjodohan kalian, cepat dapat jodoh, cepat dapat pasangan, balik nanti ke Malaysia bawa 3 sijil daripada Al-Azhar, 2 sijil kawin, yang ketiga sijil baranas. Waj'alhu warisan minna, jadikan itu sebagai yang mewarisi kami. Waj'al tharana ala man zalamana sa'rana, dan jadikan pertolongan kau kepada kami itu kepada orang-orang yang menzalimi kami. Sunnah ala man hadana, tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina, dan janganlah sampai kau jadikan musibah yang menimpa kepada kami kepada agama kami. Jangan sampai dunia itu menjadi akbar umum, merupakan yang terbesar daripada perkara yang kita pikirkan, yang terbesar dalam kehidupan kita. Anda kita sesiapa saja mampu untuk meninggalkan segala urusan, meninggalkan segala keperluan, dunianya akan kita tinggalkan, urusannya akan kita tinggalkan. Itu kalau pada itu tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada ilmu dan agama. Susah, sulit untuk kita berkorban, susah dan sulit untuk kita datang kemari, yang kalau pada itu dengan kita disibukkan dengan bermacam-macam kesibukan. Duit yang pertama, jabatan yang kedua, kedudukan yang ketiga, pangkat yang keempat, wibawa dan pengaruh yang berikutnya. Ini kesemuanya kalau pada itu sudah menghijab hati seseorang, maka kita tidak akan mampu untuk berkorban demi agama. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pengorbanan. Tapi kita berkorban demi untuk apa? Berjuang untuk kita mencapai suatu martabat yang seperti apa yang kita inginkan. Maka kira-kira yang kita martabatkan itu dengan jawabannya, kalau jawatan yang besar, kedudukan yang besar, maka yang namanya hukum hakam, yang namanya halal dan haram itu akan menjadi kecil. Dalam berapa ramai, tinggalkan jamaahnya, tinggalkan ibadahnya, tinggalkan sulukiatnya, tinggalkan prinsipnya dalam rangka untuk mempertahankan politik. Itu kena politik yang lebih besar. Mungkin yang jarang-jarang Anda dengari, hikmat kenapa pada waktu kita dilahirkan, yang dengan kita ditartat, diperdengarkan kepada telinga kanan kita tuh dengan kalimat Allahu Akbar.
Begitu juga dengan omat dikumandangkan ke sebelah kiri kita pada waktu kita dilahirkan. Kan mungkin saja kalau pada waktu kita lahir, bayi yang baru lahir, anaknya si Ammar itu belum lagi. Jadi mungkin saja pada waktu anak kita lahir, maka kita pendengarkan kalimat hamdalah, wajib dan patut. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya, Subhanallah. Apalagi kalau seperti orang Mesir, senang buat rentak lagu dengan bacaan tasbih, tahmid, tahlil. Tidak juga dengan la ilaha illallah. Anaknya siapapun, apakah kira-kira anak pegawai kerajaan, anaknya seorang menteri, anaknya seorang seniman, atau anaknya seorang atlet, pasti di telinga kanan, di telinga kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa ada perbedaan. Dulu saya buat perumpamaan semacam ini. Kalau secara logiknya, anak daripada Habib Syekh itu akan ditalkinkan, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, da'aratinul mu'ayyad bituhurin Nabi Ahmad. Itu yang punya anak Habib Syekh. Yang punya anak kumpulan reha dengan Hijaz, hidup ini bagai lampu dinding dan dinyalakan di mana-mana. Atau lagu yang seumpamanya juga, pohon kayu, di lagu tahun 2018 kamu tak pernah dengar, baru saya biasakan di perlis. Pohon kayu daunnya rimbun, indah nggak saja, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak mengaji kerbau namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang lembu namanya. Belum ada kan? Ini di riwayat Musansan ini. Betul. Dan hak tak sembahyang apa namanya itu udah biasa. Tak mengaji, tak sembahyang, atau juga tidak berzikir, lembu atau kambing namanya, lebih kurangnya seperti itu. Nah, jadi kenapa dengan takbir? Supaya nanti kalau pada waktu dia jadi orang gede, jadi orang besar, dia jadi petinggi kerajaan, dia jadi menteri, dia jadi siapa saja, itu tidak akan mungkin ada yang lebih akbar, yang lebih besar daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak, nanti kementeriannya yang lebih besar, nanti dengan kerajaannya yang lebih besar, nanti kesultanan yang lebih besar, nanti dengan jawatan yang lebih besar. Mana buktinya? Itu pada itu dengan seseorang bukan lagi mengorbankan fisik, tapi mampu untuk membabitkan diri kepada perkara yang tertutup. Oh, ar-rashi wal murtashi, sogok menyogok, risah meriswahi, itu perbuatan yang terkutuk. Ramai di kalangan mereka pada masa bertanding, babit kadik pada satu perkara terkutuk. Kenapa sampai berani seperti itu? Sebab karena dengan duit atau dengan jawatan itu yang lebih besar. Betul tidak betul dengan ceritanya berapa karung duit terkumpul? Kenapa sampai jadi seperti itu? Karena duit dilihat besar. Coba kalau kebesaran Allah yang nampak depan mata kepala kita, salatu khairun minan naum, yang walaupun jauh, yang walaupun gerimis, yang walaupun letih, yang walaupun sibuk, insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita memenuhi seruan di mana saja adzan dikumandangkan. Lah terjadi dunia itu sangat-sangat tajam sekali. Jangan sekali-kali Allah jadikan dunia itu merupakan yang terbesar dalam pikiran kami. Dan juga jangan sampai ya Allah sebagai saintis misalnya, atau juga sebagai pakar kesehatan, bukan salah, tapi kita tidak mau ternyata kemampuan yang Allah berikan kepada kita itu hanya mampu untuk memahami tentang teknologinya, tentang handphonenya, transportasinya, atau peralatan komunikasinya, atau juga dengan airnya, dengan lahannya, dengan ikannya, ataupun juga dengan kambingnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang boleh kita pastikan kesudahan daripada keilmuan seseorang tadi itu mampu untuk membiakkan kambing.
yang pada tiap kali beranak tidak lagi 2 kembarnya sampai kembar 3, 4. Itu mablagha ilmihi kepada ilmu kambing. Sementara dengan yang satu mablagha ilmihi sampai meninggal dunia itu berkenaan dengan teknologi. Bukan salah, tapi kita tidak mau kalau kemuncak daripada keilmuan kita itu dalam urusan keduniaan. Paling tidak sebelum kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kita sudah mengenal halal dan haramnya, kita mengenali hukum hakam fikih dan juga dengan tasawufnya. Jadi tasawuf juga ada hukum hakamnya. Ilmu anugerah Allah kepada kita tidak hanya terhad kepada urusan keduniaan, tapi juga ternyata di antara daripada ilmu yang Allah berikan kepada kita, apalagi pada waktu kita sudah berada di penghujung ilmu yang berkenaan dengan masa depan agama, masa depan umat, ilmu ma'rifah, ilmu asrar, fuyutat dan juga dengan nafahatnya. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Terakhir, wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Jangan kau berikan leluasa kepada kami, ke atas kami orang-orang yang tidak ada rasa kasih sayang, rahmat kepada kami. Hadis yang kedua, lanjutan cepat an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jadi nanti kita nak bagi tahukan kepada kita al-izzah, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di sini sebagaimana selalu saya penasihat dengan kawan-kawan, kita tidak ada baju politik. Yang ada putih aja. Hijau tak ada, biru tak ada, oranye tak ada, merah pun juga tidak ada. Yang ada putih, murni dan bersih. Kalau tidak, kamu nanti akan menafsirkan, menerjemahkan atau memahami hadis-hadis yang diriwayatkan sesuai dengan pandangan politik Anda. Yang sehingga kita simpang siurkan, kita belokkan ke kanan dan ke kiri agar memberikan sokongan kepada politik kita masing-masing. Jadi kita tidak ada politik, kita secara netral di sini. Terserah nantinya kamu dengan politik yang mana satu, tapi pada waktu kita memahami ayat dan hadis, memahami wahyu Allah Jalla wa'ala, itu tanpa dipengaruhi dengan baju-bajunya atau dengan politik yang ada pada diri kita masing-masing. Tapi kita bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, mujarradus salam. Hanya apa susahnya? Assalamualaikum, salam. Nah, selesai. Dengan ucapan seumpama salam pun Nabi kita tak perkenankan dengan kita memulangkan. Kalau pada waktu mereka yang menyalami kita, tentang kita sopan, tapi dengan sopan yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, waalaikum. Orang yang diucapkan assalamualaikum, atau juga dengan orang masa assalamualaikum, seperti kita di sini dengan orang Kristen yang punya rumah kita masih ya assalamualaikum, jawabannya waalaikum saja. Jadi kita tidak lanjutkan dengan assalamualaikum wassalam. Hanya setakat untuk mengucapkan assalamualaikum tanpa politik, mengucapkan salam saja, tidak digalakkan atau tidak dianjurkan. Gimana kalau sampai kita lantik? Gimana kalau sampai kita sokong? Kan? Kenangan. Gimana kalau sampai kita calonkan? Itu tambah parah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mengungsikan ucapan daripada Habib Ali Jufri, hafizahullah ta'ala. Apa kata beliau? Kata beliau, pada masa Menteri Keuangan yang baru terpilih, itu banyak perumpamaan-perumpamaan sampai ada yang mengatakan seperti mirip dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu udah melampau betul tuh. Sesangsing sejahat-jahat seorang mukmin yang beriman dan percaya kepada Allah itu tidak akan dapat ditandingi dengan sehebat, seadil, sebijak seorang kafir. Sebab dengan bahasa kurang lebihnya daripada Habib Ali, kata Habib Ali, dan itu realitasnya, realitas dan hakikatnya, semulia-mulia orang kafir, seadil-adil dan sebijaksana mereka, tetap saja berangan-angan agar senasib dengan lembu dan kerbau nanti pada hari pembalasan. Ujung daripada surah Ammar, ujung daripada surah Ammar, badan
yang ujungnya sekali, ya laitani kuntu turaba. Sebelumnya tuh ulang. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaban wa kawahiba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kitaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqulu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba man syaa'a attakhadha 'ala rabbi inna anzalnakum 'adzaban qariba yauma yanzuru yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari dengan seseorang akan menyaksikan segala amal perbuatan yang dilakukannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkala seorang kafir, ya laitani seronoknya aku kalau seandainya aku juga menjadi tanah sebagaimana mereka. Itu diucapkan oleh seorang kafir pada waktu melihat lembu dengan lembu, kerbau dengan kerbau, kambing dengan kambing, ayam dengan ayam, apa saja kita pelagakan yang kita kelaikan yang berkelahi di dunia, lembu yang menang dengan tanduknya dan juga dengan lembu yang kalah. Menang di dunia akan Allah kalahkan nanti di akhirat, dan yang kalah di dunia akan Allah menangkan nanti di akhirat. Yang menang akan Allah kalahkan, yang kalah akan Allah menangkan. Jadi selepas itu, ini dengan lembu yang menang di dunia pada masa bertanduknya akan kalah, sedangkan yang kalah akan jadi menang. Selepas itu Allah berfirman, kono doramba, jadi tanahlah kalian semuanya. Maka pada seketika itu seorang kafir yang andil, yang bijak, yang dikatakan sahabat dengan Ali Muhammad, dan itu juga dengan semuanya, itu akan berangan-angan agar senasib dengan lembu, dengan kerbau, dengan kambing yang kesudahan daripada mereka menjadi tanah. Tapi pada waktu dunia akbar hamina, kita tidak peduli dia samsing, dia kafir, penjejasan kepada agama, tujukan kepada perlihat, seseorang sudah tidak peduli. Itu diantara daripada hikmat yang tersirat di dalam hadis. Karena janganlah sekali-kali dengan kalian mendahului atau memulakan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. Mungkin saya diantara daripada orang yang pertama yang mengatakan terapi as-salam itu diantara daripada terapi yang luar biasa yang sanggup untuk mengatasi segala problem. Yang dengan kita masih belum memasyarakatkannya sebagaimana orang Mesir, sebagaimana di sebagian tempat pada waktu mendengar ucapan salam daripada seseorang. Kalau seandainya kamu ada masalah, ngantuk, sering ngantuk, ataupun juga tidak ada semangat, atau juga terbabit dengan satu benda tidak elok, atau juga dengan seumpama rokok, atau juga dengan seumpama minuman, atau juga dengan seumpama utang piutang, apa saja keterbabitan tertentu dalam bidang apa saja, tapi terhadap perkara-perkara yang negatif. Di antara daripada asbab agar bagaimana utang piutangnya dapat kita selesaikan, agar bagaimana penyakitnya sembuh, agar bagaimana dengan problem yang teratasi, itu senantiasa selalu mengucapkan Assalamualaikum, dan juga menyahut salam, Waalaikumsalam, sejahtera kalian. Assalamualaikum, sejahtera kamu. Bagaimana dengan kita boleh dikatakan sejahtera kalau pada waktu kita masih terbelenggu dengan hutang piutang? Bagaimana dikatakan kita sejahtera kalau pada waktu dengan seorang masih terbabi dalam kemaksiatan? Jadi makna daripada Assalamualaikum, sejahtera kamu, selamat kamu, bahagia kamu dahulu. Katanya salam si jiwa sekata, si ya dan sekata, salam satu Malaysia. Itu maksudnya Assalamualaikum, sejahtera kamu, selamat daripada dosa, selamat daripada penyakit, selamat daripada sejahtera dalam kehidupan ada. Yang sehingga dengan doa daripada orang ramai kamu juga sejahtera, Waalaikumsalam, kamu juga bahagia, itu mampu untuk menterapi kesehatan seseorang yang sehingga tidak banyak masalah dalam kehidupannya. Selama tidak ada takdir, dia akan terelak daripada segala keburukan dan kejahatan. Kenapa? Karena mendapatkan ada tidak kurang daripada dalam 1.001 orang ramai yang mendoakan kamu juga sejahtera. Misalnya saya sebagai khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, semuanya
pasti dan pasti daripada sekian ratus atau ribu yang hadir tadi itu, ada yang pada waktu mengucapnya, ada yang pada waktu berzikirnya, ada pada mengucapkan doa secara seketika dikabulkan oleh Allah Jalla. Kamu juga sejahtera. Akhirnya yang tadinya keluh resahnya itu tentang keadaan, yang tadinya yang membelenggu tentang masalah hutang piutang, yang tadinya masalah dosa dan kesilapan, yang tadinya masalah narkotika, dada atau juga dengan rokok. Orang yang merokok sampai 2, 3, 4 bungkus setiap hari, cara untuk menterapi kesehatannya agar tidak lagi merokok, sering-sering mengucapkan salam dan menjawab salam daripada orang yang memberi salam. Insya Allah, Assalamualaikum, sehat kalian, kamu juga sehat, sejahtera kamu juga sejahtera. Siapa tahu ada terdapat 3 orang wali Allah yang mendoakan kesejahteraan kepada kita, yang itu jadi asbab kita sejahtera dunia dan akhirat. Tapi kita bersabda, idza laqitum, jalanan saja. Apabila kalian berjumpa di satu jalan, fattaruhu, maka buatlah dia atau pepetlah dia kepada jalan yang tepian. Fattaruhu ila afyakihi. Ini panjang lebar ulasan daripada ulama-ulama kita, dan tanya daripada Dr. Profesor Dr. Qardawi, Syekhuna, Syekhul Masyaikh. Tapi yang walaupun seperti itu ulasan daripada beliau, kata beliau itu sama sekali sangat-sangat tidak logik atau tidak patut, juga tidak wajar dengan kita sebagai seorang muslim berbuat yang semacam itu. Kita pepet dia sehingga sampai dia terpepet, paham? Jadi kita buat pada masa berselisih itu sehingga sampai terhimpit dia. Jadi jangan bagi jalan agak selesa, agak longgar, agak nyaman pada waktu kita. Itu kan bahasanya semacam itu. Wa idza laqitum, apabila kamu berjumpa dengan salah satu daripada mereka, fattaruhu, maka buat dia terpepet ke tepi jalan. Itu maksud hadis. Secara zahirnya, yang dengan kita tidak memberikan leluasa. Ini hanya untuk sesaat waktu, seperti itu Nabi kita nasihatkan. Takkan tegama dengan kita melatih dan memilih mereka, memberikan wewenang dan leluasa, baik itu dalam urusan perekonomiannya, budayanya, pentadbirannya, hanya untuk selisih yang sesaat waktu tadi itu. Nabi kita tak bagi dia mendapatkan yang lebih daripada kita. Apakah kira-kira nanti dengan kita berikan amanah untuk mengatur tentang urusan ekonomi kita? Apakah nanti dengan kita akan berikan amanah untuk mengatur tentang urusan pentadbiran di negara kita? Untuk seumpama berselisih, lama mana kita berselisih? Tidak selesai. Takkan kita berselisih sampai seperti berbulan-bulan kita tidak terpisah. Kereta datang daripada dapat, dia dari sebelah sana, kita dari sebelah sini. Jadi kita jangan bagi laluan yang lebih daripada laluan yang kita berikan kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin. Mungkin masih remang-remang supaya kita paham dengan bahasa ini. Pahami bahasa ini. Bebas politik. Yang nonton juga jangan ada politik dulu. Kalau kamu ada politik, kamu tidak dapat memahami hadis secara bebas atau secara rasional dan juga secara hukum. Allah, si Hakim, kita pernah jumpa Hakim? Pernah jadi dengan si Abang? Hah? Pernah? Kali pertama. Duduk sekali begini kali pertama. Oke. Nama Abang? Lukman. Minta maaf ya, bukan muji-muji diri, tidak. Lukman, kalau saya ini orang baik, ya baik semua, ramah, baik, kemudian orangnya bijak, sabar, tabah, mulia, masalah tabarakallah, sehingga Lukman memang betul-betul mengagumi tentang kebaikan saya. Orangnya ramah, kemudian baik, kemudian bijak, kemudian banyaklah apa hal. Tapi dalam waktu yang sama, saya sangat-sangat membenci mak dan ayahnya Bang Lukman. Kira-kira Lukman boleh sayang saya? Secara jujur. Kamu tahu, saya dengan orang tua itu, santis betul. Sangat samsing saya dengan mak dan ayah kamu. Tapi kamu tahu saya orang baik. Saya kiai, saya guru, saya agama, saya syekh, saya apalah tak tahu lah, saya baba, saya abi. Kamu tahu kata itu semuanya.
Tapi dalam yang sama, kamu tahu saya sangat memuji mak dan ayahnya Luqman. Ini juga untuk kawan-kawan semuanya. Agak-agaknya kamu boleh sayang saya. Hah? Tidak boleh. Saya baik banget. Oh, kenapa tidak sayang saya? Nah, itu ceritanya. Baru kepada orang yang bencikan emak ayah kita saja, kita sudah tidak sayangkan dia. Bagaimana dengan seseorang yang benci Allah Jalla wa'ala, yang mensekutukan Allah dengan makhluk, apakah itu dengan patung dan berhalanya, atau juga dengan Tuhan yang tiga menurut keyakinan orang Kristen. Kalau dengan orang yang tak nakan mak dan ayah kita saja kita tolak dia, kita muntahkan dia, bagaimana kita boleh menerima seseorang yang dimurka dan yang dibenci dan yang mensekutukan Allah sang pencipta kita? Renung dan netral. Kalau tidak, kita tidak dapat memahami bahasa seperti itu. Sehingga dengan bahasa kita di sana membabi buta non-muslim nampak besar di mata kita dengan sedikit kelebihan yang mereka miliki, selebih apapun. Sejahat memang dia koruptor, memang dia korupsi, terima risua, curang, khianat. Tapi selama masih ada kalimat di sini, penghujungnya surga Allah Jalla wa'ala. Tapi sebaik-baik mereka, penghujungnya tidak jauh berbeda. Harapan agar senasib dengan lembu, kerbau dan binatang. Terakhir, waktu kita sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetangga kita dan berikutnya insya Allah besok sore petang kita dengan masalah risalah yang pertama tentang Aulia As-Salihin. Hadis yang ketiga daripada Ummi Salamah, sahabat Nabi kita, Ummahatul Mukminin yang tidak menyimpan rasa cemburu kepada sesiapapun. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibu musibatun. Tidak ada pada seorang hamba yang ditimpa musibah fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, Allah berikan ganjaran pahala atas musibah yang menimpa, wa khuluf li khairan minha, dan berikan penggantian lebih baik daripadanya. Kehilangan duit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putus cinta, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dulu masa biasa sudah janjian mau kawin sama kami tadi ke kamu. Taunya dia tinggalkan aku. Ya Allah, ini kalau nanti kok SMS-nya lebih besar daripada kita rasain. Sudah saja pernah kita membaca, kita panjang sungguh. Orang yang SMS-nya semacam itu pada tuh berpacaran, bermain cinta, tuh bermain air, bermata air, itu nanti kalau udah kawin tak ada lagi kata-kata yang ada ucapnya. Udah kersang, kata istri I love you, senyap ya. Yang itu betul I love you tuh tak boleh diucap jatuh. Kenapa? Karena sudah habis bahasanya pada tuh mereka bercinta. Jadi kalau seandainya orang yang semacam itu halnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hantar SMS katanya setakat ini saja, karena atas pertimbangan apa yang dengan dia dijodohkan pada seseorang dan aku pun lalu pertimbangan itu dan ini tidak berkeberatan untuk menerimanya sebagai pasangan hidup. Jadi kamu hantar serta payah. Kalau ada orang yang tak makan kamu, kenapa kamu inginkan? Kalau awak tak nakkan dia, aku juga tak nakkan kamu. Betul kan maksudnya? Betul kan? Jadi kita adalah harga diri. Nah, jadi kalau pada tuh kita ditimpa musibah, seumpama kematian anak, atau yang kematian pasangannya, atau juga yang kematian mak dan ayah, atau kehilangan duit, musibah yang menimpa, terus dengan kita membaca innalillah sampai ke penghujung dan berdoa Allahumma ajurni, berikan ganjaran pahala atas musibah yang menimpa dan berikan penggantian lebih ideal dengan penggantian lebih bagus. Nabi kita bersabda, illa ajarahullah ajarahullah bi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Melainkan Allah akan memberikan ganjaran pahala kepadanya dan akan memberikan penggantian lebih baik daripadanya. Dan itu berat.
Misalnya ya, Allah, kalau kamu dipertemukan sebelum pergi kemari, segala manamihal jamal al-khuluqi, al-adabi, itu lengkap komplit ada dengan dia. Dari segi kecantikan, cantik. Dari segi keseksian, seksi. Dari segi kewanitaan, memang betul-betul urusan kewanitaan yang menonjol. Kamu sampai tidak boleh membayangkan kalau sampai kamu terpisah itu juga tidak Allah jodohkan dengan wanita berkenan atau juga sebaliknya. Semuanya ada. Ya Allah ya Rahman Rahim. Tentunya dapat SMS yang seperti itu. Yang kata dia sudah dikawinkan atau telah diperjodohkan kepada orang lain. Jadi SMS yang terakhir dan diantar tadi itu menyatakan putus cinta dengan Anda. Anda boleh tahan dan sabar. Saya dengan siapa pun pasti geraknya itu akan ada. Apa? Tanpa itu senang saja. Tapi berat betul. Kita sampai dan berikan aku pengertian lebih baik daripadanya ya Allah yang Rahim. Ya Allah, kalau mampu kita berdoa seperti itu pasti ikut kedudukan dan juga ikut kekhusyuan dan keyakinan individu berkenaan, Allah akan memberikan pengganti yang lebih ideal dan yang lebih baik daripadanya. Yang walaupun pada permulaannya kata Sayyidatuna Ummu Salamah, "Waman mislu Abi Salamah." Tapi siapa di antara daripada laki-laki yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih ideal, yang lebih bijak, yang lebih adil, yang lebih ramah daripada Abu Salamah? Ini cerita nih pada Ummu Salamah kematian suami beliau. Pada Ummu Salamah yang pada akhirnya menjadi Nabi kematian suami beliau. Nabi kita ajarkan doa, tapi kata Ummu Salamah, siapa laki-laki dia yang seperti Abu Salamah? Abu Salamah lah segala-galanya, ketampanannya dengan beliau, kepemuraannya dengan beliau. Umar bin Abi Salamah, siapa ada orang yang seumpama beliau? Nabi kita kata bacalah, kamu doalah semacam itu. Tentang siapa? Siapa? Atau nanti akan ada siapanya. Kamu doa saja. Jadi kata Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala setelah aku membaca doa tadi itu, Allah berikan aku pengganti yang memang betul-betul lebih hebat daripada Abu Salamah. Siapa beliau? Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi kita juga seperti itu. Jangan ada rasa bimbang dan kecewa, jangan ada rasa bimbang dan syak. Kalau pada itu kita dicoba dan diuji oleh Allah, kita ucapkan innalillah tarji yang pertama, kemudian dengan lantunan doa yang disebutkan di dalam hadis. Falamma tufi Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqallahu li khairan minhu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abda li khairan minhu. Rasulullah tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Allah